Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Partai buruh kok ngeyel begitu kan ya. Sudah dari awal ya mereka tidak ingin mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Tapi sekarang muncul lagi partai buruh nyatakan tak akan dukung paslon Amin. Mau golput silahkan begitu kan. Jadi pada kenyataannya ini kok bingung hari ini begitu kan ya. Partai buruh ini kok bingung arahnya kemana coba bayangkan. Mau lari kemana begitu. Katanya mau golput dan sekarang menyatakan lagi tidak akan mendukung Anies Baswedan. Tidak akan mendukung Amin. Ini kan bingung di di tengah lapangan begitu kan ya. Ini kan agak kacau begitu kan. Kalau memang mereka begitu kan ya yang kemudian sekarang ini tidak ingin mendukung Amin ya silahkan begitu kan. Ya, Partai Buruh ini kan menurut saya pribadi begitu kan ya tidak begitu dibutuhkan hari ini karena masanya itu aja mereka begitu ya. Kalau tetap ngeyel sana sini ya seolah-olah memframing tidak ingin mendukung Anies Baswedan lantas mendukung siapa begitu kan ya, jelas mereka begitu. Jadi artinya ada kekeliruan besar di situ ya. Bahkan sudah tahu dari dulu kamu sudah nyatakan dukungan Ganjar sampai cium tangan segala. Saya yakin kaum buruh masih tetap pilih Amin, bukan ikut partai abal-abal seperti kalian. Ini komentar-komentar netizen begitu. Gue buruh Ikang ya, ikut Bang ya, Jumhur Hidayat ya, KSPSI, deklarasi dukung Anies Baswedan dan Caimin. Karena partai buruh ini dipastikan bagaimana seorang KSPSI begitu kan ya, yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan, ya akar rumput dari partai buruh di situ begitu kan. Jadi kalau partai buruh ingin manfaatkan, ingin golput sana sini ya silakan. Ngapain kita masih ngeyel begitu kan ya? Seolah-olah tidak ingin mendukung Anies Baswedan, tidak ingin mendukung Amin di situ. Ya silahkan mereka begitu. Ngapain begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini memang narasi-narasi yang dibentuk oleh partai buruh ini agak tidak punya pendirian di situ. Satu, karena apa? Karena dia katanya mau golput, katanya tidak mau dukung siapa-siapa, katanya sekarang nyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ya silakan, ngapain kita harus menyatakan seperti itu begitu kan? Ini justru Anies waktu jadi gubernur menaikkan upah ya buruh ya UMP begitu lebih besar dari kota lainnya. Ya paling diketahuin sama serikat pekerja yang lain karena suara pekerja bebas menentukan pilihan presidennya. Ini gimana begitu, bodoh amat ya. Dan saya sebagai buruh juga tidak akan pilih partai buruh. Tanpa diundang ya partai buruh pun ya masih banyak rakyat Indonesia mendukung Amin dan perubahan lebih baik di situ. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa ambigu banget ya partai buruh ini untuk menentukan capres. Apakah nanti menentukan setelah ada kemenangan? Ya, misalnya ada salah satu calon kemudian menang, apakah dia mendukung ya? Yang sudah berdarah-darah menang di situ tiba-tiba mau dukung begitu kan? Seharusnya partai buruh itu harus berkolaborasi, harus mendukung begitu kan ya? Salah satu calon agar apa? Agar partainya tetap eksis di situ begitu kan? Ya apalagi golput ya mana mungkin dipercaya oleh rakyat, mana mungkin dipercaya oleh masyarakat kalau seperti itu terus begitu. Jadi kan aneh mereka ya. Partai buruh jangan sampai ditunggangannya begitu kan. Buruh tak akan lupa perjuangan Pak Anies paling tinggi di Indonesia. Buruh itu dukung Amin tapi partai buruh duitan tidak dukung ya karena Amin tidak ada duitnya. Hayo ngaku aja lah kata komentar-komentar dari netizen. Ini mah ngasih kode ke 02 atau 03. Mana yang berani ngajuin harga setinggi begitu kan ya. Kalau ya 01 sudah jelas logistiknya kecil banget. Petinggi-petinggi partai mah di mana ya, mana mah udah bisa ya berkecukupan ya. Beliau ini di atas peduli dukung siapa. Ya ini banyak sekali desakan-desakan dari partai buruh di situ. Sebenarnya mau dukung siapa sih sebenarnya begitu kan ya? Kok ambisius banget begitu kan? Kok ambigu begitu kan? Mau dukung si A atau B atau si C begitu kan? Silahkan begitu kan. Tapi menentukan pilihan itu sudah berdarah-darah hari ini, seharusnya kan menentukan hari ini, bukan menentukan setelah menang begitu kan. Ini kan kacau kalau menentukan setelah menang. Partai buruh nyatakan tak akan mendukung Anies Baswedan atau Amin. Partai buruh akan segera menentukan dukungan ke ya pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden ya cawapres di pilpres mendatang ya katanya. Katanya kemarin mau golput, ini kok ambigu begitu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sampai saat ini Partai Buruh memang belum memutuskan dukungan secara resmi. Bila mana terjadi satu putaran Partai Buruh akan ya salah satu berdasarkan hasil survei internal Partai Buruh jelas saat ditemui ya Hotel Candi Indah Semarang.
Dia menjelaskan bahwa saat ini pilihan Partai Buruh hanya dua, yaitu bergabung dengan pasangan 02 dan 3 ya, karena di pasangan nomor 1 sudah dieliminasi begitu. Nomor 1 eliminasi karena ada persoalan mengacak-ngacak basis buruh katanya begitu. Bahkan namun Said tidak menjelaskan ya lebih lanjut mengenai persoalan yang dimaksud mereka. Bahkan menurut Partai Buruh akan bergabung dengan pasangan calon yang berkomitmen untuk melakukan revisi undang-undang. Ini kita lihat saja begitu kan. Semuanya di situ begitu kan ya. Bagaimana Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Apakah 03 dan 02 sudah menolak atau masih ikut itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan ambigu banget. Masa ada partai yang kemudian kalau masuk putaran kedua, siapa yang masuk putaran kedua yang ia dukung begitu kan. Jadi gimana belum berdarah-darah di situ begitu ingin dapat, kenapa tidak sekalian dukung setelah mereka capres-cawapres sudah menentukan kemenangan, sudah dilantik baru dia mendukung begitu kan. Jadi saya rasa sampai hari ini masih kurang ambigu begitu kan. Tidak tahu dalam strategi politik dan strategi partai nasib dari caleg-calegnya kan gimana begitu kan. Kalau sudah menentukan itu begitu. Sayang seribu sayang. Gimana untuk menjadi cermin Partai Buruh begitu kan. Ya para buruh kalau toh pada akhirnya kenyataannya seperti itu begitu. Sayang seribu sayang. Artinya kalau ini kesempatan emas kan gimana begitu kan. Ini kan kalau tidak lolos lagi nanti di 2029 kan gimana. Ada kan mumpung ada kesempatan bisa berkiprah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau tidak Partai Buruh tidak ingin tidak mendukung si A, si B dan si C begitu kan. Insya Allah akan keok. Insya Allah tidak akan lolos. Bahkan ya bisa diprediksi akan bubar di situ. Tidak boleh ya hanya mulut kata dia. Dia menegaskan sampai saat ini buruh berjuang sendirian untuk memperjuangkan upah yang layak. Untuk itu dia akan menunggu ya pinangan ya pasangan calon yang akan merevisi Omnibus Law Cipta Kerja. Kita akan tinggi komitmen kalau kontrak politik soal itu imbuhnya ya. Ini dikutip dari Kompas TV. Sudah kelihatan kan sekarang begitu kan. Gimana begitu kan. Masa mau menunggu pinangan. Bukankah nanti begitu kan ya. Setelah berdarah-darah mau bergabung. Setelah menang misalnya mau bergabung ya. Tinggal menikmati jabatan saja. Apakah seperti itu? Dan ya tidak bolehlah seperti itu. Biar tahu bagaimana pertarungan politik. Bagaimana strategi politik Partai Buruh. Bagaimana bisa menjadi cermin kepada masyarakat. Kan seharusnya seperti itu begitu kan. Jadi kalau seperti ini begitu. Saya tidak ingin mendukung amin begitu kan. Ini kan gimana soalnya begitu kan. Persoalannya kan gimana. Jadi saya kira mungkin ada kesalahan cara berpikir begitu kan dalam manajemen Partai Buruh di situ. Karena manajemen itu menentukan arah kemana. Jangan-jangan ya hanya Partai Buruh yang sana sini tapi konstituen yang di bawah nol begitu kan atau tidak ada dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.